Oke, Assalamualaikum Bu Muli. Waalaikumsalam Bu Fani. Ketemu Bu Fani senang sekali bisa ketemu Iya, sama Fani. ya ampun. Kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Apa kabar nih Bu Muli? Alhamdulillah saya baik banget, alhamdulillah Bu. Bu Fani sendiri gimana kabarnya? Udah lama nih. Iya, udah lama kita nggak ketemu ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah, saya juga baik-baik aja. Nah, dengar-dengar Bu Muli ada yang mau disampaikan gitu sama saya. iya Bu Fani. Sebetulnya saya tuh ada sedikit permasalahan sih yang mengganjal di pikiran dan hati saya Bu. Saya sebenarnya pengen cerita-cerita gitu ya. Tapi mau cerita sama siapa gitu loh. Ini mumpung ketemu sama Ibu, sama Bu Fani ini wah pas banget ini. Saya boleh ya Bu cerita-cerita sama Ibu ini. Iya, ini kebetulan nih saya masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Bisa saya mendengarkan apa sih keluh kesahnya Bu Muli nih? Apa yang ingin di-sharingkan kepada saya? Coba apa sih Bu? Kesempatan banget ini Bu buat saya ini. Begini loh Bu, saya tuh sebenarnya udah pengen cerita ini dari kemarin-kemarin loh Bu. Ya, waduh saya mau cerita sama siapa ini ya gitu, nggak ada yang mau saya ini ceritain. Wah kebetulan ada Bu Fani, wah beneran banget ini loh Bu. Ini loh Bu ceritanya itu di sekolah saya itu kan gurunya kan ya Bu Fani tahu sendiri mungkin ya kalau di sekolah saya itu kan banyak guru-guru yang sudah senior ya Bu di sekolah saya itu. Iya. Jadi namanya guru senior itu kadang kita sebagai yang lebih junior juga susah lah gitu mengajak mereka berubah. Ya Allah Bu, cara mereka mengajar itu loh. Masih monoton banget gitu cara mengajarnya. Jadi gimana ya? Mereka itu menggunakan media pembelajaran juga kurang menarik gitu. Itu saja, caranya juga ya klasikal begitu loh Bu. Gak sesuai dengan kurikulum kita kadang begitu. Jadi anak-anak itu yang mendapatkan wali kelas guru senior itu jadi merasa bosen anak-anaknya gitu. Jadi tidak senang dalam mengikuti pembelajaran gitu. Jadi anak-anaknya tampak gimana ya Bu? Kayak lesu tidak bersemangat lagi tuh anak-anaknya karena bosen kok pembelajarannya gitu-gitu terus gitu setiap hari gitu-gitu terus gitu loh Bu masalah yang sebenarnya mengganjal gitu dalam hati dan pikiran saya gitu Bu. Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahannya Bu Muli itu adalah rekan-rekan sekolah Bu Muli ya Bu ya. Jadi kalau rekan-rekan Bu Muli, terutama yang senior-senior itu dalam media pembelajarannya atau dalam pengajarannya hari-hari itu belum inovatif gitu ya Bu ya. Kalau bahasanya dalam sekarang itu belum berpihak pada murid gitu ya Bu. Oh iya Jadi Bu, betul. jadi pembelajarannya itu masih monoton, itu saja. Jadi membuat siswa itu bosan. Bahkan bukan hanya siswa, jadi wali murid pun juga ada yang berkeluh kesah gitu ya, Bu ya. Iya Bu. Oke. Jadi anak-anak juga kan pulang ke rumah tidak punya cerita ya Bu bisa dibilang. Yang Iya, dikerjakan di betul sekolah sekali. setiap hari itu saja gitu kan. Ya, apalagi Datang terus ke sekolah belajar begitu, terus nanti pulang sudah besok begitu lagi. Jadi bosan gitu loh Bu. Ya gimana ya Bu ya, itu aduh beban banget sebenarnya itu buat saya Bu, bagaimana ini ya jalan keluarnya gitu, saya bisa mengatasi masalah ini bagaimana itu saya bingung sebenarnya Bu, pengen banget gitu sharing, pengen ngobrol seperti ini, sebenarnya sudah pengen dari dulu-dulu loh Bu, saya Bu. tapi baru punya kesempatannya sekarang ya, Bu Iya ya. Bu, ini kesempatan emas ini loh Bu buat saya. Iya betul sekali ya Bu. Apalagi untuk anak-anak TK ya Bu ya. Jadi kan kalau anak Ya, TK itu pembelajarannya harus bervariatif ya Bu ya. ya betul sekali Bu. Nah, dari sesi ngobrol kita hari ini, dari sharing-sharing kita hari ini, apa sih yang Bu Muli harapkan? Ya, saya tentu saja berharap ini ya Bu ya, dengan saya sharing dengan Bu Fani ini memanfaatkan kesempatan emas ini tentu Bu. Itu saya ingin gitu menemukan cara gitu loh Bu ya. Bagaimana rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa terbuka pikirannya gitu, bisa berubah gitu, lebih baik gitu, tidak seperti sekarang ini cara mengajarnya yang begitu-begitu terus gitu ya. Kan ini juga efeknya ke anak-anak gitu loh Bu, kasihan gitu anak-anak karena tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan gitu, bukan apalagi usia dini, usia TK itu kan usia emas ya Bu untuk anak-anak itu seharusnya mereka harus mendapatkan stimulasi yang benar gitu. Sementara kalau tidak dapat ya sayang sekali lah pokoknya Bu gitu loh. Jadi saya pengen banget itu rekan-rekan guru di tempat saya mengajar itu bisa berubah gitu Bu.
Gitu. Iya. Oke, jadi dari sesi kita hari ini Bu Muli menginginkan bahwa rekan-rekan Bu Muli terutama yang senior-senior itu ya bisa berubah dalam hal pengajarannya supaya murid-murid itu tidak bosan, mereka juga bisa menerima pembelajaran yang baik, begitu ya Bu ya. Oke. Iya, betul Lalu sekali. perubahan seperti apa sih yang Bu Muli harapkan sebetulnya itu? Ya sebenarnya saya itu pengen gitu guru-guru yang ada di sekolah saya itu lebih kreatif, lebih inovatif gitu dalam mengajar itu loh Bu. Terutama bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik gitu sehingga anak-anak itu senang dalam belajar gitu. Anak-anak tidak bosan lagi gitu, bisa ya mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan lah gitu Bu. Anak-anak saya pengennya seperti itu Bu. Tapi ya kendalanya itu tadi, guru senior yang mungkin keinginan untuk berubahnya saja aku sudah kurang gitu ya. Iya Bu, saya mengerti. Jadi kalau kita umpamakan guru-guru yang inovatif, yang kreatif dalam mengajar dan menggunakan media pembelajaran yang baik, itu berada pada skala level 10. Nah, kira-kira guru-guru di sekolah Bu Muli itu berada pada level berapa, Bu? Waduh, kalau saya disuruh memperkirakan skala gitu, skala antara 1 sampai 10 itu sepertinya aduh, saya sebenarnya tidak tega untuk mengungkapkannya, Bu. sepertinya masih rendah sekali levelnya kalau di sekolah saya tuh yang mungkin level 5 mungkin Bu ya, masih gitu loh. Rendah sekali gitu. Lalu kalau menurut Bu Muli, dari kondisi yang sekarang, baik kondisi sekolah Bu Muli maupun kondisi dari rekan-rekan Bu Muli yang lain, itu kira-kira level 5 tersebut dapat dinaikkan sampai ke level berapa, Bu? Mungkin kalau untuk naik ke level yang ideal, level 10 itu ya kemungkinannya sangat jauh ya Bu ya. Akan sangat sulit untuk bisa mencapai level ideal 10 gitu. Tapi mungkin bisa merangkak, ibaratnya orang merangkak menanjak sedikit-sedikit ya, mungkin bisa sampai level 8 ya mungkin Bu ya. Kalau memang bisa berusaha dengan sepenuh sekuat ini. Mungkin bisa sampai level 8 mungkin Bu. Oke, berarti kalau dari level 5 ke level 8 itu usaha apa saja sih yang bisa Bu Muli lakukan untuk kira-kira dapat mencapai level yang diinginkan oleh Bu Muli tersebut? Kalau usaha yang mau saya lakukan itu kira-kira ya mungkin langkah awal itu saya pendekatan individu dulu Bu. Gitu. Karena ini masalah tidak ingin berkembang, masalah mengajarnya dengan cara begitu-begitu saja, itu kan menurut saya sih masalah individu juga ya Bu ya, individu gurunya gitu ya. Jadi saya itu ingin melakukan pendekatan gitu, face to face antara saya ke teman-teman kerja saya gitu. Itu yang mungkin semacam mentoring lah gitu Bu. Oh iya. Nah, tadi kan hanya dari individu ke individu ya Bu ya. Apakah Bu Muli punya strategi lagi yang lebih besar untuk memberikan perubahan di sekolah, terutama pada rekan-rekan guru di sekolah Bu Muli? Kalau untuk langkah yang lebih besar ya saya pengennya ini sih Bu, itu mengadakan pelatihan gitu di sekolah, pelatihan baik itu bagaimana cara mengajar yang baik, yang tidak monoton, yang bervariatif, kemudian bagaimana juga kita selain tadi cara mengajar, membuat media pembelajaran itu loh Bu. Sekarang kan kita bisa membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin ya Bu dengan adanya IT gitu. Kita bisa menggunakan Canva misalnya, kita bisa menggunakan macam-macam banyak aplikasi gitu ya di komputer atau di HP yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran itu menjadi menarik gitu ya. Tapi kan selama ini tidak dilakukan hal seperti itu ya, mungkin karena keterbatasan kemampuan juga gitu. Jadi saya nanti pengennya itu ada pelatihan untuk itu Bu. Biar guru-guru di tempat saya itu menjadi variatif dengan dia bisa menciptakan media pembelajaran yang baik, gitu, yang bagus, yang menarik untuk anak. Apakah ada lagi Bu? Kalau sekarang mungkin baru 2 itu sih Bu yang saya pikirkan ya. Mungkin secara pribadi dan secara yang lebih besar itu tadi Bu yang ingin saya terapkan di sekolah saya, strategi.
Iya, tapi sudah bagus sekali loh Bu, dua strategi dari Bu Muli itu tadi. Jadi Iya. dari mengadakan mentoring secara pribadi ya Bu, face to face, terus juga mengadakan pelatihan agar bisa meluas. Bu Muli juga bisa menyebarkan pemahaman yang Bu Muli terima selama ini ke Iya. rekan-rekan Bu Muli yang lain untuk memberikan motivasi pada mereka dalam memberikan pembelajaran yang menarik begitu. Nah, kira-kira dari dua strategi Bu tadi, mana yang bisa segera dapat terrealisasikan Bu? Kalau menurut saya sih, yang bisa segera saya realisasikan yaitu Bu, apa yang mentoring tadi ya. Itu kan nggak membutuhkan banyak persiapan ya Bu, itu karena pendekatan individu saja gitu ya. Mungkin saya bisa menemui rekan-rekan guru saya gitu satu persatu kapan saja gitu. Ini Oke, mentoring dulu Bu yang bisa saya terapkan. iya. Lalu untuk mulai melaksanakan itu tadi atau kedua strategi lah, apa saja sih yang dibutuhkan oleh Bu Muli? Saya itu ya membutuhkan terutama itu ya dukungan dari kepala sekolah dan semua rekan-rekan yang ada di sekolah, Bu. Itu yang pertama saya butuhkan. Kemudian saya juga butuh sarana dan prasarana ya, Bu. Yaitu saya butuh laptop, butuh LCD gitu. Kemudian juga butuh tempat gitu. Tempat untuk pelaksanaannya dan terutama waktu juga sih gitu. Iya, betul Ya. sekali. Yang paling penting pasti kolaborasi ya Bu ya. Iya, betul. Ya, tadi ada izin dari kepala sekolah juga Sekolah. dalam melaksanakan kegiatan kan butuh izin, lalu juga dalam menggunakan sarana prasarana di sekolah juga memerlukan izin dari kepala Iya, sekolah, betul lalu sekali, Bu. untuk pelaksanaannya butuh kolaborasi gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, lalu nanti kalau misalnya Bu Muli akan melaksanakan strategi ini, apakah Bu Muli sudah memfikirkan kira-kira ada tidak hambatan-hambatan yang akan diterima oleh Bu Muli? Kalau hambatan itu sepertinya itu masalah waktu, Bu. Yaitu waktunya kan kita bentrok dengan kegiatan sekolah, misalnya gitu. Terus di sekolah kami itu juga lagi macam-macam kegiatan ini, Bu. Ada akreditasi, ada buat rapot juga gitu kan. Terus mungkin ada kegiatan yang lain-lain, teman-teman juga banyak yang ikut pelatihan di luar seperti itu. Mungkin kendalanya di waktu ya, Bu. Saya itu pertama itu. Untuk Terus kalau dalam kendala waktu itu tadi, kira-kira Bu Muli sudah memfikirkan belum? Kira-kira solusinya bagaimana untuk menyelesaikan hambatan atau menuntaskan hambatan tentang waktu itu bagaimana kira-kira dari Bu Mulinya sendiri? kalau soal waktu itu sih saya berpikirnya begini. Ini kan kita sebentar lagi liburan ya gitu ya. Ya mungkin saya akan mengambil beberapa waktu di saat liburan gitu Bu untuk mengadakan yang pelatihan tadi loh. Kalau mentoring itu mungkin kita kan nggak butuh waktu lama juga kan Bu ya. Jadi bisa lah gitu ngobrol-ngobrol gitu ya, mungkin mirip dengan coaching gini juga saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu tuh nggak butuh waktu banyak dan bisa dilaksanakan di sela-sela waktu senggang kita di sekolah, jam istirahat misalnya seperti itu. Tapi kalau pelatihan itu kan butuh waktu khusus ya gitu. Jadi mungkin saya pengennya itu yang ngambil di waktu apa liburan itu Bu. Mungkin sehari atau 2 hari di waktu liburan itu diadakan pelatihan gitu khusus untuk membuat media pembelajaran misalnya sehari bagaimana cara mengajar yang menyenangkan dan menarik begitu mungkin Bu. Jadi ambil waktu libur gitu. Iya, sudah bagus sekali ya Bu rencananya tadi. Bu Muli juga sudah memikirkan dengan matang dukungan dari siapa yang dibutuhkan, lalu untuk nanti hambatan yang dihadapi apa dan strategi penyelesaiannya gimana. Bu Muli sudah memikirkan dengan baik. Tadi saya sudah menanyakan tentang kebutuhan support dan dukungan. Tadi sudah apa ya Bu menginginkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan ya Bu ya. Lalu untuk pelaksanaannya juga nanti kira-kira saat liburan ya Bu ya. Ya, Saat betul. liburan kalau untuk mentoring kan bisa berkala ya Bu ya. Iya, Gampangannya sekarang saja bisa gitu ya Bu ya kalau untuk mentoring secara pribadi begitu. Iya. Semoga semuanya bisa terlaksanakan dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, amin amin. Nah, lalu dari kita ngobrol-ngobrol sharing hari ini apa sih yang dapat Bu Muli
dapatkan atau yang Bu Muli bisa terima dalam sharing kita hari ini, Bu? Wah, luar biasa ya Bu ya. Dengan saya sharing hari ini tuh saya bisa punya gambaran loh Bu. Padahal ini sebelum saya sharing dengan Bu Fani, tadi kan Bu Fani lihat saya kelihatan saya murung kan Bu. Ya, saya kelihatan murung dan banyak beban mungkin begitu ya Bu ya dalam pikiran saya gitu ya. Sekarang jadi plong loh saya Bu. Gitu. Jadi sedikit plong itu saya bisa bisa tersenyum lagi saya ini Bu Fani. Tapi saya susah senyum ini Bu, kebanyak pikiran ya Bu. Sekarang saya jadi punya gambaran gitu apa ya yang bisa saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya, terutama untuk merubah pemikiran teman-teman sejawat saya itu Bu, dalam hal mengajar tadi tentunya Bu ya, biar lebih inovatif, biar lebih kreatif, biar lebih menarik dan anak-anak tidak bosan. Pokoknya semuanya kembali ke anak, akhirnya anak-anak itu menjadi belajarnya menjadi menyenangkan gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Selama ini apapun yang kita lakukan itu kan sebetulnya untuk murid ya, Bu ya. Iya, Untuk betul. semua, apalagi pendidikan sekarang. Dengan kurikulum Merdeka ini yang kita lakukan semuanya berpihak pada murid. Apa yang guru lakukan semuanya untuk kepentingan murid. Maka dari itu kita sebagai guru tidak boleh puas hanya dengan dulu mengajarnya kayak gini aja bisa kok, murid-muridnya bisa. Nah sekarang kenapa harus belajar lagi, ini lagi. Kita sebagai guru itu harus selalu haus akan ilmu gitu ya Bu ya. Iya, betul Jadi kita sekali harus Bu. belajar gitu. Oke, saya juga nggak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita lagi nih dari Bu Muli. Nanti kalau misalnya sudah Bu Muli realisasikan rencana-rencana Bu Muli lagi, jangan lupa cerita-cerita sama saya ya Bu. Kita sharing-sharing lagi nanti ya Bu ya. Oh ya, pastilah Bu. Pasti nanti saya hubungi Bu Fani, kita cerita-cerita lagi gitu tentang hasilnya nanti ya Bu ya. Iya. Saya juga udah gemes ini Bu, pengen segera melakukan perubahan di sekolah saya. Iya. Oke, hari ini kira-kira sesi sharing kita sudah selesai ya Bu. Alhamdulillah, Bu Muli juga sudah mendapatkan pencerahan dari sesi sharing kita hari ini. Saya juga senang sekali sudah sharing dengan Bu Muli, mendengarkan rencana-rencana cemerlang dari Bu Muli itu tadi, dan saya juga tidak sabar untuk melihat perubahan di sekolah Bu Muli. Oke, sesi coaching kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fani atas sharingnya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Bu menurut Bu Fani? Kalau menurut saya tadi sesi coaching kita mulus ya Bu ya, berlangsung secara baik, lalu juga sesuai dengan alur tirta dan perpindahan alurnya juga tidak begitu terlihat gitu Bu. Menurut saya sudah lumayan. Ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki ya Bu? Kalau diperbaiki sih menurut saya masalah pertanyaan ya Bu ya. Kadang itu saya sebagai coach memberikan pertanyaannya masih agak bingung, masih kayak ragu-ragu begitu loh Bu. Dan untuk menemukan pertanyaan yang berbobot itu juga masih sulit untuk saya dalam menggali potensi itu, menurut saya masih kurang ini. Masih butuh latihan begitulah Bu dalam mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Ya, sama Bu, saya kurangnya juga di situ. Iya. Terus apa yang Bu Fani lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Kalau untuk tetap dalam kondisi presence sih kalau menurut saya tadi saya terlihat mencatat kecil itu untuk mencatat apa yang Bu Muli utarakan begitu Bu, pengalaman-pengalamannya Bu Muli seperti apa begitu, saya coba untuk mencatat, lalu juga saya selalu memberikan respon kalau Bu Muli berbicara begitu, saya tetap senyum, mengangguk-angguk begitu. Menurut saya itu juga salah satu contoh atau salah satu bukti bahwa saya masih tetap mendengarkan Bu Muli begitu Bu. Oh iya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki Ibu yang kira-kira masih kurang tadi Bu? Kalau menurut saya sih harus terus berlatih ya Bu ya. Apalagi sesi coaching ini kan bukan sesi yang hanya sekali selesai. Jadi sesi ini tuh berkelanjutan gitu Bu. Dan sesi coaching ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan siapapun gitu. Jadi bukan berarti saya menjadi coach Bu
saya menjadi coachnya Bu Mulyani, ya Bu Mulyani terus yang saya coach kan tidak. Saya bisa memberikan coach bagi orang banyak. Maka dari itu saya harus terus berlatih, karena kan tidak mungkin saya menanggapinya seperti itu terus, pertanyaannya sama terus kan tidak mungkin. Saya harus bisa memberi pertanyaan sesuai dengan kondisi masing-masing coachee gitu. Jadi harus terus berlatih, terus melihat contoh-contoh sih Bu, contoh-contoh di YouTube begitu tentang coaching yang baik itu seperti apa, seperti itu sih Bu. Iya. Udah pertanyaan ini. Oke, kalau selanjutnya apa sih yang dirasakan Bu Muli pada saat saya coaching nih? Kalau yang saya rasakan sebagai coach itu ya saya merasa lega gitu Bu. Merasa plong dan merasa pikiran saya terbuka gitu Bu. Ya ibaratnya air yang mengalir gitu. Tadinya mampet, sekarang bisa ngalir lagi gitu. Alhamdulillah gitu ya. Soalnya beban pikiran gitu ya, mikir ini, aduh masalah nggak bisa selesai gitu ya, cara mengatasinya bagaimana gitu, tapi dengan sharing-sharing itu tadi bisa terbuka gitu pikirannya, bisa dapat ide, dapat gambaran gitu apa yang bisa dilakukan. Saya sebagai coach begitu. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Alhamdulillah kalau sesi coaching kita hari ini berlangsung cukup baik gitu. Hah?